قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Muslim di bab Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab perkataan Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis yang dibawakan oleh Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah, kali ini hadis Abu Hurairah yang mengisahkan kondisi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu wa kafara man kafara minal Arab. Ini kejadian ketika Rasulullah SAW wafat alaihi salatu wassalam, yang mana wafatnya Rasulullah SAW menjadi ujian yang besar bagi kaum muslimin, sampai Umar bin Al-Khattab menunjukkan ketidakpercayaan beliau akan wafatnya Nabi SAW, walau setelahnya kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan hujjah yang kuat bahwasanya siapa yang menyembah Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup nanti akan mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan setelah wafatnya Nabi SAW, ustukhlifa Abu Bakrin ba'dah, maka diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Istikhlaf, namanya istikhlaf. Istikhlaf itu pengangkatan khalifah. Dan seseorang disebut khalifah ketika dia menjadi khalaf bagi salafnya. Apa itu khalaf dan salaf? Khalaf itu di belakangnya, setelahnya. Salaf itu sebelumnya, di depannya. Maka khalifah disebut khalifah karena dia berperan setelah peran sebelumnya orang individu, pribadi sebelumnya itu telah wafat atau gugur atau turun jabatannya. Maka itulah khalifah. Memang di bahasa kita khalifah artinya pemimpin. Namun pemimpin yang disebut khalifah adalah yang di belakang sebelumnya. Setelah sebelumnya khalifah atau pemimpin sebelum imam sebelumnya wafat atau gugur di medan perang atau
mengundurkan diri atau diturunkan, maka diteruskan tampuk kekuasaannya oleh khalifah. Ya gitu. Taib. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian diangkat sebagai khalifah. Wa kafara man kafara minal Arab. Maka kufurlah orang-orang yang kufur dari kalangan Arab setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya beliau rahimahullah, beliau menyebutkan setelah ketika Nabi SAW wafat dan kabar itu langsung merebak tersiar di seantero Arab, maka manusia terbagi dari segi keislaman dan kemurtadan, terbagi menjadi 4 macam ketika itu. Jadi fitnah dan mihnah, ujian yang menimpa kaum muslimin ketika itu menjadikan orang-orang terbagi menjadi 4 macam. Kalau orang-orang musyrik itu udah nggak diurus lagi, udah itu emang orang-orang kafir. Tapi ini orang muslim terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, yaitu orang yang sabit, yang teguh dengan keimanannya, yang tidak keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi SAW. Dan ini jumhur yang ada di 3 masjid atau para jemaah di 3 masjid, ketika Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan satu masjid yang anda tidak ingat di daerah Bahrain. Tapi Bahrain bukan versi nama negara sekarang. Dulu ada tempat Bahrain, tapi Bahrain bukan nama negara sekarang, beda. Ya, dulu ada Bahrain, sekarang masih di daerah Saudi Arabia. Jadi yang pertama, ini jumhur dari kaum muslimin, mereka tidak keluar dari Islam, teguh dengan keislamannya. Meskipun kabar tentang kematian Nabi mengguncang mereka, namun tidak membuat mereka keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, yaitu mereka yang tetap ingin Islam, namun mereka tidak mau menunaikan zakat. Bahkan sebagian mereka tidak mau menunaikan salat, tapi mereka masih mau ke Islam. Ini yang kedua. Dan kalangan yang kedua ini minoritas. Ya. Dan kalangan kedua inilah yang dikontekskan di hadis ini, nanti Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi mereka. Orang-orang kalangan kedua ini. Sebagaimana juga Abu Bakar menunaikan harbur riddah, peperangan kemurtadan. Karena nanti akan ada beberapa orang yang murtad. Jadi yang pertama, kebanyakan dari kaum muslimin ketika itu mereka tetap teguh di keimanan mereka. Kemudian yang kedua adalah golongan yang ingin Islam namun tidak mau beramal sampai level tidak mau menunaikan zakat, atau disebut juga sebagai mani'uz zakah, mencegah diri untuk menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan yang murtad dari Islam. Orang yang murtad dari Islam. Ya. Orang yang keluar dari Islam, betul-betul emang keluar gitu loh. Terfitnah dengan kabar wafatnya Rasulullah, kemudian hilang kepercayaannya kepada Allah dan keluar dari Islam, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun ada dari golongan ketiga ini ada orang yang nanti masuk Islam lagi ada. Nah, jadi golongan ketiga ini memang lebih sedikit daripada golongan yang kedua. Ya, golongan yang kedua lebih banyak, yaitu yang tidak mau zakat. Yang paling banyak golongan pertama. Dan golongan ketiga yang murtad lebih sedikit memang. Namun ini menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Lebih sedikitnya itu pun ya tetap banyak. Dan golongan yang ketiga ini, sebagian dari mereka menjadi pengikut para nabi palsu.
Di antaranya pengikutnya, di antara orang yang diikuti adalah jazakallahu khair, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Para pengikutnya orang murtad, ada yang kemudian mengikuti jejak Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Jazakallahu khair. Bahkan ada yang murtad dan mengikuti jejak pemahaman Al-Aswad Al-Ansi namanya. Ini juga yang mengaku sebagai nabi. Namun Al-Aswad Al-Ansi dikabarkan telah wafat sebelum Nabi SAW wafat. Dan juga orang-orang murtad yang mereka memang murni kurang percaya gitu loh. Atau yang dulunya adalah orang-orang yang munafik yang tidak menampakkan kebenciannya pada Islam, maka murtad mereka. Dan yang keempat kata Ibnu Hazm, yaitu mutawaqqifun, orang-orang yang tawakuf, yang diam, abstain. Dia tidak mau ke Islam, masih mikir-mikir, mau murtad juga enggak juga. Jadi abstain, enggak. Tawakuf, diam aja dia menghadapi fitnah ini. Diam di sini, orang keempat ini diam menunggu hasil. Nanti siapa yang menang kita ikut situ, gitu loh. Ya, ini yang keempat, mutawakif. Orang yang tawakuf, enggak punya sikap. Kami diam aja. Sampai nanti kita lihat siapa yang menang dari kalangan muslimin atau orang-orang murtad atau siapa, maka di situ kita nanti caplok ke situ. Ikutan. Itulah fitnah yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah, dan itu adalah tanggung jawab yang besar. Fitnah yang besar. Ya. Sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal dengan kelembutannya. Suatu hal yang sangat besar, berat ya. Ketika seorang pemimpin yang memiliki kelembutan hati, tidak keras, kemudian dihadapkan dengan kenyataan yang keras seperti ini. Manusia terpecah-pecah, tidak mudah untuk mengaturnya. Namun kita akan melihat bagaimana mauqif Abu Bakar dan keberanian beliau dan keputusan beliau ternyata lebih kencang daripada Umar bin Al-Khattab. Ya. Ada pelajaran di sini, fadilah hanya Abu Bakar yang lembut ya. Ketika orang lembut punya iman kuat, maka dia akan betul-betul tegas di tempatnya. Yang mana orang kuat, orang keras belum tentu bisa setegas itu pada tempat itu. Ya. Karena bukan kelembutan sekarang yang bermain, tetapi iman yang ditinggikan, maka dia tegas dengan ini. Beliau radhiyallahu anhu tegas dengan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Gitu. Baik. Kemudian wa kafara man kafara minal Arab. Dan orang-orang Arab banyak yang kufur. Tapi kalau di daerah yang sebenarnya itu memang perkotaan, Madinah, Mekkah, perkotaannya itu jarang yang kufur sebenarnya. Yang lebih banyak yang kufur itu adalah orang-orang pinggiran atau orang-orang Badui. Karena masih belum kuat iman mereka. Tapi berita masif atau banyaknya yang kufur ini ya cukup memberatkan sebenarnya. Nah, kemudian qala Umar bin Al-Khattab li Abi Bakar. Berkata Umar bin Al-Khattab kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah SAW umirtu an nuqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Abu Bakar setelah menjadi pemimpin terjadi gejolak murtad dan juga beberapa kalangan enggan membayar zakat walaupun mereka masih ingin ke Islam,
Maka Abu Bakar kemudian memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka Umar bin Khattab terheran di sini. Wahai Abu Bakar, bagaimana kaifa tuqatilun nas? Bagaimana kok engkau memerangi orang-orang ini? Wa qad qala Rasulullah, pada Rasulullah dulu waktu beliau masih hidup, Rasulullah berkata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau orang-orang murtad engkau perangi, oke, maklum, murtad, harbur riddah, memerangi kemurtadan, ya oke, itu sepakat. Tapi ini orang-orang ini yang engkau perangi ini adalah juga orang-orang kita. Mereka mengucapkan la ilaha illallah seperti kita. Tapi mereka emang gak mau membayar zakat. Kan Rasulullah bilang kalau selama dia mengatakan la ilaha illallah jangan diperangi. Bahkan tambahannya, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni dima'ahu, atau dalam riwayat dima'ahu, di riwayat ini malahu wa nafsahu. Maka siapa yang mengatakan la ilaha illallah maksum, terjaga dariku hartanya dan nyawanya, yaitu darahnya. Cukup mengatakan la ilaha illallah. Ya. Illa bihaqqihi wa hisabuhu Allah. Kecuali dikecualikan. Kalau ada hak, ya, ada hak harta misalnya, ya, atau hak nyawa, kisos, baru tidak aman, bisa Rasulullah SAW tegakkan hukum, ya. Dan hisabnya, perhitungannya nanti di atas pada Allah Azza wa Jalla. Jadi di situ Umar kembali mempertanyakan keputusan Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ya, zakat itu bukan pajak, Pak. Beda, zakat sama pajak beda, ya. Faqala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, aku akan memerangi betul-betul orang yang membedakan antara salat dan zakat. Aku akan perangi betul-betul orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat dari segi hukum kewajibannya dan harus ditunaikannya. Fa inna zakata haqqul mal. Sesungguhnya zakat itu adalah hak harta. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah SAW laqataltuhum ala man'ih. Demi Allah, sekiranya mereka menahan kepadaku suatu iqal, yaitu iqal di sini, ya, itu tali, seiqal sebenarnya tali, ya, maksudnya adalah satu unta untuk dizakati yang harusnya mereka tunaikan ke Rasulullah, namun mereka tidak mau nyetor zakat itu, laqataltuhum ala man'i, aku akan memerangi mereka disebabkan mencegah diri untuk membayar zakat, membayar unta itu. Ya. Bukan aku perangi langsung karena kufurnya, belum tentu kufur, tapi karena enggak mau bayar zakat ini udah cukup menjadi tabuhan genderang perang. Maka apa kata Umar bin Khattab? Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abu Bakr lil qitali fa araftu annahu al-haq. Demi Allah, tidaklah ia melainkan aku melihat aku memandang Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya, yaitu hatinya Abu Bakar untuk mengadakan qital, peperangan. Fa araftu annahu al-haq, dan maka aku pun tahu bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Ya. Kalau misalnya kita ke hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Rasulullah SAW bersabda di hadis berikutnya, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Nah, ini hadis anaknya Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. 3 rukun Islam pertama. Ya. Fa idza fa'alu, kalau mereka ternyata ya la ilaha illallah ya, salat ya, zakat ya, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga harta dan darah mereka, illa bihaqqiha, kecuali jika memang ada hak yang harus dipenuhi, baik itu hak hutang, hak pencurian, atau dari segi darah yaitu hak qisas. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan urusan perhitungan untuk mereka itu urusan Allah nanti. Nah, ini hadis yang berkesinambungan. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita ambil beberapa dari faedah di hadis ini. Ya. Bahwasanya di antara syariat yang agung yang masuk ke dalam rukun Islam adalah menunaikan zakat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari sebagian harta-harta mereka suatu sedekah. Sedekah itu maksudnya zakat. Yang mana zakat itu membersihkan mereka, ya, membersihkan juga harta mereka. Dan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz untuk mendakwahi orang-orang Yaman tersebut, yang mana mereka adalah orang Nasrani. Kata Nabi SAW, "Innaka lata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau nanti akan ketemu dengan suatu kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu Nasrani. Ya. Maka berikanlah mereka pengajaran untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa in syahadat dulu sampai masuk Islam. Fa in ata'uka lidzalika fa akhbirhum bi anna Allah qad iftarada 'alaihim as-salawat fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka udah taat, mau masuk Islam, mau ucap 2 kalimat syahadat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka untuk sholat di setiap hari dan malamnya, di setiap siang dan malamnya. Sholat dulu, ya. Fa in hum ata'uka lidzalika fa'alimhum bi anna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah taat dalam masalah salat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka sedekah. Maksudnya sedekah itu sedekah wajibah, yaitu zakat. Yang mana zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan ke orang-orang fakir di antara mereka. Dan kata Nabi SAW, "Wa iyyaka wa karaima amwalihim."
jauhilah olehmu wahai Mu'adz ketika mengambil setoran zakat, jauhilah harta zakat yang paling berharga dari mereka. Kalau zakatnya unta, jangan kamu ambil unta yang paling bagus, jangan. Dari orang kaya itu, jangan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, walaupun orang kafir. Hadis ini Anda pelajari dan Anda hafalkan tahun 99 atau tahun 2000 awal. Semoga Allah Ta'ala merahmati guru Anda, Ustadz Anda, dan ternyata dipakai sekarang, masih keingat alhamdulillah di awal 2024. Berarti udah 23 atau 24 tahun. Dan di sini ya sedikit pelajaran hikmahnya adalah kadang kita ini lebih mengenal ustadz yang lepas, independen, yang ngajar secara publik seperti Ana dan misalnya. Dan kita nggak tahu ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Mereka itu pencetak. Ana hanya menyebarkan aja. Yang mana boleh jadi pahala mereka lebih banyak. Yang boleh jadi murid-murid mereka yang sekarang masih kecil-kecil, nanti pas gede jadi para ustadz, para ulama. Dan hadis-hadis yang mereka para ustadz gembleng untuk dihafal oleh murid-murid ini terpakai nanti puluhan-puluhan tahun lagi. Itu hikmah aja gitu. Anda masih teringat beberapa ustadz Anda yang memang memaksa Anda untuk memaksa kami untuk menghafalkan hadis di usia yang ketika itu memang usia primer untuk menghafal, dan di pesantren dan gak ada pikiran apa-apa untuk apa di dalam pesantren, kan cuma mikir belajar doang. Yang mana ketika hafal ketika itu lupanya susah dan masih keinget sampai 20 tahun kemudian. Sejujurnya hadis ini Anda gak pernah murojaah lagi, tapi alhamdulillah masih ada lekat. Ya alhamdulillah. Semoga Allah rahmati semua dari asatidzah kita dan guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan ini, kebaikan semua. Alhamdulillah. Baik. Kemudian zakat yang mana ini adalah syariat yang terlupakan kecuali zakat fitr. Zakat perdagangan, zakat mal ini banyak terlupakan oleh banyak dari kaum muslimin. Yang kalau kita tanya ke mereka, mereka enggak ngerti tentang zakat sama sekali. Kecuali zakat fitr, itu pun zakat fitr nitip. Dan pengen instan aja pakai duit, dah kasih ke DKM atau panitia, selesai. Gitu, enggak ngerti syariatnya. Bahkan sebagian dari orang menunaikan zakat karena menganggap ini tradisi. Ya emang tiap Ramadan akhir saya kayak gini, ya udah. Sehingga nilai ibadah di hatinya itu enggak ada. Cuman karena menunaikan kebiasaan aja. Lihat, padahal ini adalah rukun Islam yang ketiga. Ya. Ketiga. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menganggap serius orang-orang murtad dan menganggap serius orang-orang yang tidak mau berzakat dan tidak mau sholat. Ini sikap seorang pemimpin yang sebenarnya. Ya. Sikap seorang pemimpin muslim yang qaddarallah belum Allah takdirkan betul-betul sekarang ada pada banyak dari pemimpin kaum muslimin di banyak negara, yaitu concern di masalah rukun Islam. Ya. Karena pemimpin tumbuh dari rakyat, dari perut rakyat pemimpin. Gak ada pemimpin dari langit alien, gak ada. Dari perut kita rakyat. Dan sebagaimana
mindset rakyat sebegitu, maka tumbuhlah pemimpin yang mengikuti mindset rakyatnya. Ini bukan mendukung siapapun atau apapun. Coba kita sekarang renungkan. Seandainya ada paslon yang mengibarkan bendera salat dan zakat, insya Allah kita akan kembali mengibarkan syariat salat dan zakat, dan kita akan betul-betul fokus di poin ini pada waktunya, agar kita konsentrasi menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dan menggembleng orang-orang yang tidak mau sholat. Kalau ada paslon seperti itu, kira-kira laku atau tidak? Jujur aja Pak, dipilih gak? Siap gak? Antum siap? Kaum muslimin gak siap Pak, karena banyak gak sholat dan takut akan syariat zakat. Abu Bakar yang dikonsen dan diseriuskan ketika jadi khalifah, salat, zakat. Jangan keluar dari Islam. Kita perangi mereka yang keluar dari Islam, diperangi. Gak mau salat diperangi, gak mau zakat diperangi. Sekarang kan diantara jargonnya pemberantasan korupsi, pembaharuan peraturan, infrastruktur dan seterusnya. Yang semua itu adalah lagu lawas. The same old song. Akan selalu begitu. Ketika pembaharuan tersebut bukan di kedekatan kita kepada Allah, hablum minallah dengan salat, dan kedekatan dengan manusia, hablum minan nas dengan zakat, bukan di situ pembaharuannya, maka akan terjadi sesuatu yang repetitif. Iya, begitu. Ini Anda memberikan gambaran yang berbeda, yang tidak digambarkan oleh media, yang mana mereka yang mencari cuan dari semua ini. Enggak, kita lihat bagaimana Islam, bagaimana khilafah dan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu. Ya. Sampai diseriuskan orang-orang yang murtad, yang keluar Islam, diseriuskan orang enggak mau bayar zakat, enggak mau salat. Loh, kok di situ? Gitu loh. Karena justru disitulah kuncinya. Disitulah gerbang kebahagiaannya. Kalau misalnya orang pada salat benar, maka ketakwaan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kenapa sekarang kekejian kemungkaran merebak? TikTok dengan segala reels, orang bisa scroll down, dan dengan segala kemungkaran yang ada di media sosial, kemungkaran dan kekejian, baik kekejian dari segi seksual, kekejian dari segi perbuatan, kekejian dari segi korupsi dan seterusnya. Semua itu tercegahkan jika masyarakat pada umumnya muslim menunaikan sholat dengan benar. Karena rata-rata yang digaungkan oleh banyak pihak sekarang adalah hakikatnya menggaruk pada kulit yang tidak gatal. Gitu. Sebenarnya begitu. Nah, kita ini kebiasaan terpedaya dengan orasi dan ucapan. Tapi ala kulli hal, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan pemimpin kita insya Allah pemimpin yang terbaik, insya Allah. Lebih baik daripada sebelumnya, insya Allah. Hanya saja kita jangan terus terpedaya dengan ini. Coba lihat hadis Nabi, lihat bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau fokus di titik permasalahan. Ketika seseorang jujur dalam zakat, dia akan jujur dalam segala auditing lainnya. Enggak? Kalau antum lihat perusahaan yang auditingnya itu ancur-ancuran, tanya zakat enggak? Enggak. Karena enggak Allah jaga. Ketika orang-orang ini menjaga syariat Allah, Allah jaga mereka untuk urusan lainnya. Kata Nabi SAW,
ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, Allah akan membimbingmu. Ya, semoga pemimpin kita insyaallah kapanpun itu kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjaga mereka, para pemimpin kita sehingga terbimbing menuju jalan yang hak biiznillah taala. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah. Pelajaran yang mungkin kita enggak melihat dari suratan lafal di hadis tadi, tapi kita bisa dapatkan dari siratan makna. Kenapa kok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau fokus di situ, enggak fokus di pembangunan setelah Rasulullah SAW wafat. Karena apalah artinya fisik bangunan kalau makna dalam hati itu ancur-ancuran. Bangunan hanyalah bangunan. Yang harus diperbaiki itu yang paling pertama adalah manusianya kan. Gitu. Manusianya. Bangunan. Biiznillah bangunan bagus-bagus, tapi kalau orang enggak bagus, apa eloknya bangunan itu? Begitu jemaah sekalian. Dan hablum minan nas, zakat. Yang mana zakat? Dalam ayat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan orang, membersihkan juga harta, enggak kotor. Dan sekarang kita itu banyak berharap korupsi diberantas, pungli dihentikan. Kenyataannya ini adalah penggaungan yang sudah ada puluhan tahun lalu, sejak reformasi 97-98. Ya kan? Kenyataannya di lapangan kita enggak melihat ke atas dulu, lihat di kita-kitanya aja. Korupsi dan juga pungli itu udah makanan sehari-hari. Antum parkir di pinggir jalan yang enggak jelas aja, ada 3 motor deret, tiba-tiba ada tukang periwitan datang. Pungli, korupsi juga itu. Dan orang yang pakai periwitan ini adalah juga orang-orang terdepan dalam anti korupsi pemerintah. Antum koruptor. Koruptor yang anti korupsi. Ajaib ini. Inilah muter-muter aja cuma. Karena manusianya ini belum dibenahi. Gitu. Ya kan? Oke, ketika seseorang punya concern ke zakat dan sedekah, membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya. Dia enggak bakal mau pungli, dia enggak bakal mau korupsi. Itulah berkahnya zakat. Makanya sampai Abu Bakar memerangi ini, karena kalau ini enggak diperangi dan dibiarkan orang-orang enggak bayar zakat, enggak bakal bersih mereka. Masyarakat kotor jadinya nanti, harta dan juga penggunaan harta mereka kotor. Gitu cuma sekali. Nah, sekarang apakah bisa salah satu paslon, misal saja, mari kita tegakkan sholat, akan ada pembaruan nanti peraturan yang tidak sholat ke masjid, maka akan kita berikan pendidikan. Gitu aja deh bahasa enak deh. Setuju? Waduh, serem ini kata masyarakat. Berarti sekarang yang harus dibenahi siapa? Kita membenahi bawah aja belum bisa, membenahi atas mimpi aja dulu minimal, insyaallah. Berarti dari kita. Begitu sih mas sekalian rahimakumullah. Dan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah hasil pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil isyarat dan juga petunjukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjuk beliau menjadi khalifah adalah Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Dan yang menjadi ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin juga, seandainya suara-suara orang awam dibolehkan untuk dibuka, Abu Bakar juga dapat sebagai yang paling pertama. Insya Allah begitu. Ya, maka wajar
Orang ini spesial. Dan dikatakan oleh para ulama, wa qad kana hadza min taufiqillah ta'ala li Abi Bakr radhiyallahu anhu. Ini adalah taufiknya Allah, hidayah dari Allah kepada Abu Bakar. Yang mana sahabat terdekatnya, calon khalifah kedua kelak nih, yaitu Umar. Dan itu orang kedua terbaik setelah Abu Bakar. Sampai mempertanyakan Abu Bakar dan membawakan dalil. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau kok memerangi mereka? Mereka muslim juga. Kau memerangi orang murtad silakan, tapi mereka muslim juga. Maka Abu Bakar dengan tegas menjawab argumen Umar yang keras. Lihat, Umar bin Khattab dikenal dengan kerasnya beliau, bukan keras dalam negatif ya, tegas. Tapi kalah dengan hujahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar akhirnya mengakui ini benar dia. Abu Bakar benar ini. Ini taufik dari Allah. Semakna dengan ini adalah ketika antum diberikan bimbingan dari Allah, maka celotehan dan pertanyaan orang antum bisa jawab dengan baik. Insya Allah. Kalau emang itu taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka jalan aja ala siratul mustaqim. Sebagaimana Abu Bakar, haitsu innahu athbata quwwata daulatil Islamil jadidah. Yang mana Abu Bakar meneguhkan kekuatan negeri daulah Islam yang baru setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Apakah ketika itu kaum muslimin sudah siap dengan meninggalnya Rasulullah? Tidak. Seandainya kaum muslimin ketika itu siap dengan kehilangan Rasulullah, tentu nggak ada yang murtad, ikhwan. Tentu nggak ada yang berubah, karena udah siap, prepare, Rasulullah akan wafat, prepare. Tapi nggak ada yang siap. Jangankan masyarakat awam, Umar bin Al-Khattab saja nggak siap dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sampai nggak percaya, sampai bersumpah, demi Allah aku akan bunuh, aku akan tebas batang leher orang yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Saking emosinya, karena nggak siap sebenarnya. Siapa satu-satunya pemimpin yang ketika, siapa satu-satunya orang berjiwa pemimpin yang ketika itu yang siap? Abu Bakar seorang. Dari awal sudah siap. Subhanallah. Dan tidak takut dengan bagaimana emosinya Umar bin Khattab. Maka ikhwan di sini ada pelajaran. Jadilah Abu Bakar ketika ada konflik. Jadilah Abu Bakar ketika menghadapi kenyataan yang memojokkan banyak pihak atau konflik. Yang tetap teguh ketika tahu ini taufik dari Allah, ini ilham dari Allah, saya teguh dengan ini. Meskipun sahabat terdekat itu menggugat atau misalnya mempertanyakan, maka tetap kita jawab. Inilah ketegasan di balik kelembutan Abu Bakar As-Siddiq di bawah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Kita lanjut setelah Isya insyaallah. Setelah azan insyaallah. Baik ya jemaah sekalian rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW memberikan judul bab untuk hadis ini, babu qatli man aba qabul al-fara'idhi wa ma nusiba atau wa ma nusibu ila riddah. Bab membunuh atau memerangi orang yang menolak hal-hal yang merupakan kewajiban dan tidak dinisbatkan kepada mereka kemurtadan, yaitu mereka tidak dianggap murtad, dibedakan dengan orang yang memang murtad. Maka dikatakan oleh Al-Muhallab, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, man imtana'a min qabulil fara'idhi nudhir. Orang yang enggan menerima suatu kewajiban dalam Islam, maka dilihat. Fa in aqarra bi wujubiz zakati mathalan ukhidhat minhu qahran wa la yuqtal. Kalau misalnya dia orang ini mengakui, mengikrarkan wajibnya zakat, misal tak mengakui wajib zakat, maka pemerintah memaksa ambil hartanya
dan tidak dibunuh, tidak diperangi. Ya. Fa in adhafa ila imtina'ihi nasbal qitali qutila ila an yarji'. Tapi kalau orang yang enggan bayar zakat ini memberikan sikap tambahan berupa peperangan, ya, enggak terima memerangi penguasa, maka penguasa memeranginya sampai orang ini taubat. Itu beda. Dan sepertinya di zaman awal Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu bukan sekedar enggak mau bayar zakat, mau dipaksa ambil sebagian harta untuk dizakati, mereka tetap enggan dan melawan. Maka Abu Bakar melawan mereka. Ya, beda dengan orang yang sebenarnya enggak mau bayar zakat karena malas, karena tahu ini wajib tapi pelit. Cuman ketika penguasa daerah datang untuk mengaudit dan ngambil harta zakat secara paksa, mereka masih terima. Nah, ini tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Dan bahkan orang yang ngelawan pun enggak langsung dianggap murtad, enggak. Karena orang ini masih menganggap sebenarnya ini wajib sih, cuman kita emang ngelawan aja gitu. Ya, begitu. Ya. Adapun orang yang tidak mengakui kewajiban zakat, maka ini keluar dari Islam. Nah, ketika itu ini khilaf di antara ulama untuk masalah Abu Bakar ini. Ketika itu wallahu alam, orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar itu yang tidak mau menunaikan zakat adalah bukan orang yang murtad, bukan orang yang keluar dari Islam, bukan orang yang tidak mengakui kewajiban zakat, mereka ngakuin. Nah, masalahnya sekarang kok di masyarakat, tanya anak-anak sekolahan aja yang sudah balik, sebutkan rukun Islam. Atau sebelum itu deh, rukun Islam ada berapa? Coba survei. Banyak yang mungkin nggak tahu ada berapa. Belum sampai nomor pertama apa, nomor kedua apa, nomor ketiga apa, belum sampai itu. Berarti apalagi kalau ditanya zakat itu apa sih? Nah, mulai bingung, subhanallah. Gimana depannya gitu loh. Berarti edukasi tentang agama ini betul-betul harus semua pihak berperan. Bukan cuma ustadz di pengajian aja. Tetapi setiap dari bapak dan ibu itu wajib memiliki peran untuk mengedukasi agama putra-putrinya. Salat, zakat. Salat mungkin ya. Tapi kita kadang mengedukasi keluarga kita zakat, kita sendiri mungkin masih belum tahu kecuali zakat fitr. Dan boleh ditanya sekarang, kita pengusaha atau bukan? Punya tabungan enggak? Sudah sampai nisab belum? Sejak tahun berapa sudah sampai nisab? Itu akan ditanya di akhirat. Nah, takutnya kita rajin sholat, kita rajin puasa, udah pernah umroh berkali-kali, haji udah pernah, tapi ternyata kita itu ada beban kewajiban zakat bertahun-tahun yang tidak pernah kita tunaikan. Jadi hutang bertahun-tahun kepada fuqara dan masakin atau mustahik. Nah, mari. Berarti diri kita dulu nih. Yuk kita koreksi. Salat alhamdulillah insyaallah, puasa insyaallah, umrah insyaallah, haji insyaallah. Coba zakat kita fikirkan. Nah, begitu jemaah sekalian. Ada soal di sini? Ada pertanyaan dari jemaah? Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang berkaitan pada zaman Khalifah Abu Bakar itu ya, zakat. Kalau dulu zaman Khalifah itu ada pajak enggak? Kalau sekarang kan ada zakat, ada pajak gitu kan. Yeah. Makanya orang muslim itu ya harus bayar pajak, harus bayar zakat gitu kan. Jadi seperti itu gitu kan pertanyaannya gitu kan. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajak itu hanya istilah, Pak ya. Dia bisa dikatakan sebagai doribah atau bisa juga sebagai upeti. Kalau di zaman kekhilafahan Abu Bakar dan seterusnya, pajak itu mungkin dibahasakan seperti upeti. Yang mana itu adalah hal yang wajib ditunaikan pembayarannya oleh orang-orang kafir zimmi. Orang-orang kafir yang numpang di negeri muslim bayar pajak untuk keamanan mereka. Adapun pajak perdagangan, pajak bea cukai nggak ada, ketika nggak ada. Itu kan ada sekarang-sekarang aja. Dan itu bukan produk Islam sebenarnya. Nah, adapun zakat dengan pajak dua hal yang berbeda. Zakat itu sudah jelas nas dan syariat dan serta ketentuannya. Sementara pajak, kalau maksudnya pajak di sini adalah pajak penghasilan, pajak bumi, pajak hasil bumi dan seterusnya itu adalah buatan manusia. Sehingga ketika seseorang menunaikan zakat sekaligus pajak diniatkan sebagai pajak juga, maka ini tidak nyambung. Enggak bisa. Ya, tidak sah sebagai zakat. Enggak bisa. Dua hal yang berbeda. Begitu Pak ya? Seperti itu. Iya. Iya. Coba kalau misalnya ada paslon zakat. Iya. Ini nomor 4. Ini Bapak ini nomor 4. Iya. Iya, dan alokasinya ke mustahik gitu loh, ke orang yang berhak. Ya, tapi kan ya betul itu bagus Pak kayak gitu. Cuman enggak seindah itu, ya. 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 Oh enggak, kalau zakat enggak. Zakat itu ke individu, bukan ke bangunan. Mustahiqun itu mereka semua individu. Kalau misal ke bangunan, itu bisa melalui skema sedekah mutlak atau skema buang harta, membersihkan harta. Harta riba misalnya, itu bisa disalurkan ke situ. Sedekah atau harta riba, bisa. Tapi kalau zakat itu ke individu, ke mustahik yang ada 8 gitu Pak. Jadi nggak bisa kalau zakat itu ke situ nggak bisa. Tapi pajak itu nggak semuanya salah Pak. Ada pajak yang memang boleh, yaitu pajak yang akan memberikan feedback bagi konsumennya, bagi pembayarnya. Seperti pajak kendaraan bermotor. Itu kan akan lewat di jalan pemerintah. Maka membayar pajak kendaraan bermotor itu nggak masalah. Iya, yang itu nggak masalah. Itu. Karena akan ada feedbacknya bagi dia. Gitu loh. Seperti itu. Iya. Jadi nggak ada pajak yang secara syar'i batil dan keumumannya begitu, dan ada pajak yang secara syar'i diperbolehkan karena memang ada implikasinya dan juga ada efeknya kepada pembayar. Seperti itu Pak. Ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan lagi kesimpulannya Ustadz tentang kebijakan yang dibuat oleh
Ya, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang yang tidak membayar pajak. Apakah karena dia menolak syariat zakat sehingga itu membatalkan keislamannya, atau karena dia menentang pemerintah karena pemerintah menarik pajak dan dia tidak membayar? Para ulama mereka beragam pandangan mengenai penyebab dan akar orang-orang nggak mau bayar zakat ini. Ada yang mengatakan karena memang menolak syariatnya, gitu loh. Dan itu khawatirnya malah mereka menjadi kufur. Makanya ada juga ulama yang mengatakan ini orang-orang kafir. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga karena menentang keputusan pemerintah. Tapi sebenarnya dua-duanya ada gitu loh. Pada diri orang-orang yang nggak mau zakat ini, dua-duanya ada. Mereka tidak mau menerapkan syariat, itu satu. Anak kata menolak syariat dengan tidak mau menerapkan syariat beda ya. Kalau menolak syariat itu menolak syariat, itu kufur itu. Enggak, tidak mau menerapkan syariat itu. Beda. Tidak mau menerapkan syariat itu belum tentu kufur. Plus juga tidak mau diatur oleh penguasa, gitu loh. Makanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mau merealisasikan syariat zakat, itu yang bahaya. Sama kayak orang enggak mau sholat karena ya enggak mau sholat, bukan karena menolak sholat, bukan karena anti sholat, bukan, karena emang males, merasa enggak punya waktu buat sholat. Ini orang kalau enggak pernah sholat secara mutlak itu kafir. Tapi kalau bolong-bolong ya masih bisa dianggap muslim kemungkinan. Begitu. Jadi ada pada orang-orang ini sisi tidak mau menerapkan syariat zakat satu, dan ada sisi menentang, nggak mau nurut sama penguasa, gitu. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Tapi nggak langsung dikatakan khawarij atau apa, enggak. Mereka emang orang-orang yang fasik aja. Baik, mungkin sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.